Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi Irjan Helal Ulia. Selamat pagi saya ucapkan dari Bandara Internasional Kuala Namu. Dan saya senang banget hari ini karena kenapa? Saya akan melakukan penerbangan internasional. Akhirnya setelah beberapa saat off, beberapa tahun off, akhirnya saya melakukan penerbangan internasional lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menuju ke Singapura dan akan naik Singapore Airlines. Jadi dari Medan menuju ke Singapura itu terdapat dua penerbangan. Yang pertama dilayani oleh Singapore Airlines, yang kedua dilayani oleh Batik Air. Dan bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Ini sekitar pukul 06.52 atau kurang lebih sekitar pukul 7 pagi. Suasana di Bandara Internasional Kuala Namu seperti ini. Dan kalau menurut saya pribadi, ini suasana bandaranya masih cukup ramai untuk keberangkatan ya. Dan habis ini kita akan masuk ke dalam, melakukan check-in dan naruh bagasi. Karena saya membawa bagasi nih. Dan untuk penerbangannya ini dari Singapore Airlines, keberangkatan dari Bandara Internasional Kuala Namu adalah sekitar pukul 8.45. Oke, habis ini kita masuk ke dalam. Let's go. Nah, ini dia penerbangan yang akan saya naiki, Singapore Airlines dengan nomor penerbangan SQ991 tujuan ke Singapura. Keberangkatan pukul 8.45 dan untuk counter check-in-nya itu berada di counter C19 sampai C22. Nah, jadi di sini merupakan maskapai-maskapai yang melayani penerbangan internasional di Bandara Internasional Kuala Namu. Ada Fairfly menuju ke Penang, dan ada AirAsia itu menuju ke Penang, menuju ke Kuala Lumpur, dan bahkan ada yang menuju ke Bangkok. Dan untuk Singapore Airlines berada di sana, counter C. Oke, sudah mencetak boarding pass. Jadi teman-teman apabila melakukan penerbangan internasional itu harus menggunakan paspor ya. Dan saya sudah mencetak boarding pass dan sudah menaruh bagasi. Dan kita akan boarding dari gate nomor 2. Jadi boarding time-nya itu sekitar pukul 7.45. Karena penerbangannya itu 8.45. Kurang lebih setengah jam lagi. Mari kita masuk ke dalam sana ya. Nah, apabila teman-teman udah selesai melakukan proses check-in, jadi udah nyetak boarding pass, udah naruh barang bagasi, saatnya kita melakukan security check kedua. Jadi di sini tuh tidak boleh ada barang-barang metal di tubuh, harus dicopot semua, termasuk gesper. Jadi HP dimasukin ke tas biar diperiksa terlebih dahulu seperti itu. Oke, kita menuju ke security check kedua. Habis security check kedua, biasanya apabila kita melakukan penerbangan domestik, kita tuh langsung menuju ke tempat boarding atau gate keberangkatan. Tetapi karena kita melakukan penerbangan internasional, kita akan menuju ke imigrasi. Oke, sudah selesai melakukan security check kedua. Apabila kita melakukan penerbangan domestik, kita langsung menuju gate keberangkatan yang terletak di sini. Ada gate nomor 5, 6, 7, sampai nomor 11 kalau nggak salah. Dan apabila kita melakukan penerbangan internasional, kita berbelok ke kiri. Jadi kita menuju ke imigrasi. Jadi security check untuk penerbangan domestik dan internasional itu sama, tetapi bedanya untuk gate keberangkatan internasional itu kita menuju ke sana. Jadi gate nomor 1 sampai 4 kayak gitu. Dan kita akan melewati imigrasi dan kita akan diperiksa lagi nih. Nah, teman-teman mungkin bertanya apa persyaratan penerbangan menuju ke Singapura. Jadi untuk menuju ke Singapura tuh kita sudah tidak ada syarat-syarat tertentu. Yang penting teman-teman udah vaksin, dan alhamdulillah saya juga udah vaksin ketiga, udah vaksin booster. Dan di sini kita cuma modal tiket pesawat, terus uang saku ditambah dengan paspor. Dan jangan lupa untuk mengisi form-form yang dibutuhkan, karena sebelum kedatangan atau waktu kita masuk imigrasi di Singapura itu bakal dicek. Jadi nanti bakal saya share link di bawah untuk pengisian formnya seperti itu. Oke, karena ini udah mendekati waktu boarding, mari kita menuju ke imigrasi ya. Bismillahirrahmanirrahim, penerbangan internasional menuju ke Singapura. Setelah sekian lama, akhirnya bisa melakukan penerbangan internasional lagi. Ada beberapa rute penerbangan internasional dari Bandara Internasional Kuala Namu Medan. Salah satunya adalah menuju ke negara Singapura. Penerbangan menuju ke Bandara Internasional Changi ini hanya dilayani dua maskapai dari Medan. Kali ini saya memilih opsi maskapai nasional Singapura, yaitu Singapore Airlines, yang merupakan salah satu maskapai terbaik di dunia.
Pada penerbangan kali ini, aircraft yang digunakan adalah Boeing 737 MAX 8. Wih, pertama kalinya nih bisa mencoba armada ini. Saya memesan tiket Singapore Airlines Medan Singapura ini menggunakan aplikasi tiket.com. Kenapa sih harus pakai tiket.com? Karena apabila pesan tiketnya di tiket.com, pasti dapat jaminan harga termurah. Selain itu, pilihan maskapainya di sini juga lengkap banget. Oh iya, teman-teman juga bisa mendapatkan kejutan diskon tiket travel sale, diskon tiket pesawat rute domestik hingga 300.000, dan kejutan diskon tiket pesawat ke luar negeri hingga 800.000. Saat memesan tiket, jangan lupa juga menggunakan kode promo INUFLIGHT. Akan ada diskon 3% hingga 55.000 dengan minimum transaksi 1,2 juta dan diskon 4% hingga 125.000 dengan minimum transaksi 2,5 juta ya teman-teman. Kode ini bisa dipakai untuk rute penerbangan domestik kemanapun dan berlaku hingga tanggal 31 Desember 2023. Selain itu juga bisa menggunakan kode promo INUFLIGHT INT untuk penerbangan internasional. Akan ada diskon 5% hingga 300.000 dengan minimum transaksi 6 juta rupiah ya teman-teman. Ayo gunakan kodenya sekarang. Syarat dan ketentuan bisa diperiksa di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, sudah melewati proses imigrasi dan ini berada di gate keberangkatan internasional. Udah lama banget saya tidak melakukan penerbangan internasional dari Bandara Internasional Kuala Namu. Terakhir itu naik Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur menuju ke Medan sekitar tahun 2017-an. Jadi kurang lebih 6 tahun ya udah. Wow, kayak gini nih suasana di gate keberangkatan internasional di Bandara Internasional Kuala Namu. Jadi kalau menurut saya pribadi masih cukup sepi karena di sini tuh ada outlet-outlet yang masih tutup. Bahkan jam segini itu masih tutup, berarti belum banyak yang buka ya. Untuk yang domestik tuh bisa dibilang udah mulai berangsur normal setelah pandemi COVID-19 ya. Di sini tuh masih sepi banget, coba lihat. Nggak ada outlet yang buka malah. Oke, akhirnya melakukan penerbangan lagi dari Bandara Internasional Kuala Namu. Dan pada kesempatan kali ini secara reguler, aircraft yang digunakan oleh Singapore Airlines di rute Singapura menuju ke Medan adalah Boeing 737-8 MAX atau MAX 8. For the first time nih saya menaiki aircraft ini. Biasanya kan saya naiknya Boeing 737-800, Boeing 737-900ER, dan kali ini MAX ya. Jadi MAX itu ada 8, 9, dan 10. Tetapi untuk yang digunakan Singapore Airlines adalah MAX 8. Singapore Airlines merupakan maskapai nasional dari negara Singapura. Maskapai ini dianugerahi predikat salah satu maskapai berbintang 5 oleh Skytrax dan juga menjadi salah satu maskapai terbaik di dunia loh. Singapore Airlines bisa dibilang juga maskapai terbesar yang ada di Asia Tenggara dengan rute yang sangat amat beragam. Mulai rute di Asia Tenggara, di benua Asia, di benua Eropa, Australia, bahkan Amerika dan Afrika, hingga Oceania, yaitu menuju ke Selandia Baru. Kurang lebih jumlah destinasi yang dimiliki oleh Singapore Airlines sekitar 75 destinasi. Maskapai yang sudah berdiri kurang lebih sejak tahun 1947 atau sekitar 76 tahun ini memiliki beberapa rute menuju ke Indonesia, seperti rute menuju ke Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan Medan. Ini tuh udah sekitar pukul 07.47, jadi apabila sesuai dengan jadwal harusnya kita udah memulai proses boarding, tetapi ternyata di sini pesawat yang saya naiki penerbangan sebelumnya dari Singapura menuju ke Medan SQ990 itu belum tiba di Bandara Internasional Kuala Namu. Jadi kita bakal terlambat sekitar setengah jaman sih, dan saya cek barusan aircraft yang digunakan adalah Boeing 737 MAX 8 dengan kode registrasi 9VMBA. For the first time banget asli naik Boeing 737 MAX 8. Akhirnya bisa naik Singapore Airlines lagi. Udah lama banget ya nggak naik Singapore Airlines. Terakhir tuh sekitar tahun 2018 naik Airbus A330-nya. Sekarang Airbus A330-nya udah nggak ada, yaitu dari Bandara Tan Son Nhat di Ho Chi Minh City, Vietnam menuju ke Singapura. Dan saya bisa dibilang tuh hampir semua aircraft-nya tuh udah pernah naik ya, mulai dari Boeing 777-200ER, Boeing 777-300, Airbus A350, Boeing 787, dan Airbus A380. Jadi kurang Boeing 737 MAX 8 ini doang nih. Apabila naik ini nanti, ya udah kelihatannya udah lengkap semua ya. Mantap.
Oke, saya sekarang sudah berada di dalam pesawat Singapore Airlines dan saya berada di baris bagian kanan apabila kita naik dengan nomor kursi K. Jadi untuk window seatnya di sini tuh A dan K. Untuk penomorannya A, B, C, H, J, K seperti itu. Dan untuk 57K ternyata itu 6 baris di bagian akhir ya. Dan di sini kelihatan jelas wingletnya seperti apa. Keren banget nih. For the first time, beberapa kali ya saya bilang for the first time naik Boeing 737 MAX 8. Mantap. Boeing 737 MAX merupakan produkan dari perusahaan Boeing. Ada beberapa varian di Boeing 737 MAX, yaitu MAX 7, MAX 8, MAX 9, dan MAX 10. Armada yang saya naiki dari Medan menuju ke Singapura ini adalah Boeing 737 MAX 8. Varian MAX 8 ini mampu terbang hingga jarak kurang lebih 6.480 km. Wow! Salah satu keistimewaan varian MAX ini adalah penggunaan bahan bakar yang lebih hemat hingga 20% dan suasana kabin yang lebih senyap dibanding dengan generasi sebelumnya. Ciri khas dari varian Boeing 737 MAX ini adalah di wingletnya. Julukan dari winglet ini adalah skimitar winglet. Pada ujung sayap terlihat ada belahan menjadi dua, satu menjulur ke atas dan satu menjulur ke bawah. Tujuan dibuat model winglet seperti ini adalah untuk memecah turbulensi di udara yang terjadi di ujung sayap saat pesawat berkecepatan tinggi. Langsung kita lihat aja nih untuk in-flight entertainment-nya isinya apa aja. Ini tuh emang keren ya. Tampilannya aja udah mantep banget nih. Jadi ada pilihan movies. Moviesnya ini kelihatannya banyak banget. Nah, movies. Coba lihat pilihan filmnya aja banyak nih. Terus ada TV, ada musik. Cabin crew, all passengers on board. Ada pengumuman bahwa para penumpang udah masuk semua ya. Dan ada games juga nih. Kita lihat untuk peta perjalanannya. Masih loading. Jadi apabila penerbangan agak jauh naik Singapore Airlines ini nggak terlalu bosan sih. Coba lihat. Ini tampilan dari maps-nya untuk peta perjalanannya aja kayak nggak ngebosenin ya. Bisa kita zoom in, zoom out kayak gitu. Kita bisa lihat posisi kita berada di mana. Keren sih ini. Mantap memang Singapore Airlines. Ini sekitar pukul 08.56 waktu Indonesia Barat. Kita udah mulai pushback dan kita persiapan untuk taxiing dan kita akan take off menuju ke Bandara Internasional Changi di Singapura. Sekitar pukul 09.11 kita sudah take off dari Bandara Internasional Kuala Namu. Bisa didengar sendiri nggak sih teman-teman bahwa di dalam Boeing 737 MAX 8 ini kalau menurut saya itu kedap banget ya di dalam pesawatnya. Jadi saat take off tuh nggak terlalu berisik dan ini aja bener-bener kedap kalau menurut saya. Mantap banget nih. Kursinya dari Singapore Airlines juga nyaman banget, ditambah dengan in-flight entertainment yang tidak membosankan. Dan satu row, satu baris ini kosong ya, jadi untuk saya sendiri nih.
Mantap. Dan saya baru sadar ternyata untuk in-flight entertainmentnya, bagian yang roadmapnya itu bisa dijadiin seperti ini. Pertama ada pilihan flight info. Jadi apabila flight info itu cuma model kayak gini doang, informasi tentang penerbangannya aja. Ada window view juga. Jadi ini pandangan di samping apabila kita duduk di pesawat bagian kiri, window view-nya sebelah kanan tampilannya kayak gini, dan ada pandangan dari pilot. Ini mantep banget sih kalau menurut saya. Ada kompas. Nah kayak gini. Ini keren sih kalau menurut saya. Mantep memang. Asli keren banget. Di dalam pesawat ini juga tersedia wifi. Mari kita lihat ya. Wifi. Wifi-nya itu Chris World. Kita coba connect. Nah seperti ini. Jadi nanti kita ngopi link untuk ditaruh di browser. Mari kita lihat. Waktu kita udah buka di browser itu keluarnya seperti apa. Nah di sini tuh kita bisa connect ke wifi ya, tetapi berbayar. Connect to the internet. Dan mari kita lihat nih untuk harganya berapa. Nah ini dia. Jadi untuk harganya apabila 1 jam itu sekitar 3,99 US dollar. Terus untuk 3 jam itu 8,99 US dollar. Dan apabila full flight ini untuk penerbangan panjang ini sekitar 15,99 dollar. Jadi tidak gratis ya, berbayar seperti itu. Walaupun kita naik di kelas ekonomi seperti naik Garuda Indonesia, di sini juga langsung disediakan pengganti bantal di bagian headrestnya. Jadi headrestnya ini bisa disesuaikan tingginya dan bisa dilipat seperti ini. Wah, asli ini kursinya nyaman banget sih. Singapore Airlines untuk sensasinya apabila naik pesawat ini itu memang beda ya. Mantap memang. Di sini juga ada informasi flying over Strait of Malacca. Jadi posisi kita berada di atas dari Selat Malaka. Selat Malaka itu selat yang memisahkan antara Indonesia dan Malaysia seperti itu. Ini apabila ada informasi kayak gini, ini mantap sih kalau menurut saya. Jadi sebagai pengetahuan juga bahwa di sini tuh Selat Malaka kayak gitu namanya. Gitu. Keren. Gak ngebosenin sama sekali, asli keren. Andaikan di Indonesia ada maskapai kayak gini ya pelayanannya, bakal mantap banget sih. Nah dalam penerbangan kurang lebih sekitar 1 jam kita juga mendapatkan layanan snack seperti ini. Dan untuk pilihan minumnya itu ada jus, ada kopi, ada teh, dan ada air mineral. Untuk kali ini saya memilih apple juice. Ditambah di sini kita mendapatkan yogurt, Swiss Premium Yogurt rasa raspberry, ditambah dengan muffin maple. Ini mantap ya. Dan ada juga tisu basah antiseptik. Nah, jadi walaupun untuk penerbangan kurang lebih 1 jam kayak Jakarta Surabaya sih, ini udah lumayan lah ya dapat fasilitas kayak gini. Kita coba, mantap. Sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, barusan ada pengumuman dari pilot bahwa kita akan segera tiba di Bandara Internasional Changi di Singapura. Jadi untuk ketinggian jelajah kita itu sekitar 35.000 kaki di atas permukaan laut, dan kurang lebih sekitar setengah jam lagi kita akan tiba. Jadi waktu Singapura itu 1 jam lebih duluan daripada waktu di Indonesia bagian barat. Jadi sekarang di Singapura itu sekitar pukul 10:46 seperti itu. Kita persiapan untuk landing.
sekitar pukul 10:16 waktu Indonesia Barat. Kita sudah landing di Bandara Internasional Changi di Singapura. Dan ini pesawat yang saya naiki masih taxiing untuk menuju ke bangunan terminal. Setelah sekian lama akhirnya bisa berkunjung ke Singapura lagi. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita sudah tiba di Bandara Internasional Changi di Singapura dan ini sudah keluar dari pesawat juga. Habis ini kita akan menuju ke imigrasi. Jadi apabila teman-teman naik pesawat internasional, waktu keluar Indonesia kita lewat imigrasi dan waktu kedatangan di suatu negara kita juga lewat imigrasi dan dibutuhkan paspor. Untuk syarat kedatangan di masing-masing negara itu berbeda-beda. Kita tiba di Terminal 2 Bandara Internasional Changi. Coba lihat teman-teman. Untuk bandaranya itu areanya menggunakan karpet kayak gini dan untuk ruang tunggunya itu disediakan ruang tunggu kayak gini. Kurang apa coba? Salah satu bandara terbaik yang ada di dunia. Ini benar-benar memanjakan penumpang sih, Bandara Internasional Changi. Keren banget ya. Andaikan di Indonesia ada kayak gini, bakal keren banget. Coba lihat conveyor belt untuk bagasinya aja sebagus ini di Bandara Internasional Changi. Mantap nih. Oke teman-teman, itu tadi merupakan perjalanan saya naik Singapore Airlines dari Bandara Internasional Kuala Namu menuju ke Bandara Internasional Changi di Singapura, dan pertama kalinya saya naik Boeing 737 MAX 8. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.